Suara pertama misalnya bunyinya segini. Suara yang berikutnya bunyinya gimana? Suara berikutnya lagi. Suara berikutnya lagi. Itu di dalam konsep musik yang parametris di barat. Musiknya sangat parametris. Ketinggiannya diukur dengan frekuensi. Sehingga bunyi-bunyi itu kalau kita suarakan, kalau kita bunyikan lagi, kita bisa mengingatnya. Artinya bisa diulang setiap saat, kapan saja. Anda tahu itu bisa, Anda bisa mengulangnya kapan saja. Bahkan dalam mimpi pun saya bisa mengulang itu. Itu adalah dari dalam konteks konsep atau sistem musik di barat yang disebut sistem kromatik, bukan diatonis sebetulnya, itu salah kaprah itu. Jadi induknya itu adalah nada-nada kromatik yang melahirkan tangga nada mayor kemudian di minor. Nah, kalau di timur macam-macam. Lebih banyak sebetulnya tangga nada di timur dari tangga nada mayor minor. Mayoritasnya itu adalah non mayor minor. Tapi oleh karena kekuatan budaya di barat yang begitu dahsyat, akhirnya semuanya tertutup. Contohnya apa? Misalnya di kita, di Jawa, di Sunda, di Jawa Barat. Itu bukan na. Bisa kita ambil na-nya itu G-nya. Sehingga bunyinya menjadi misalnya begitu ya. Itu sistem barat dengan sistem yang saya ambil contoh apa itu Jawa, sebuah konsep tentang bunyi untuk bisa diperlakukan di dalam permainan. Jadi konsep musik itu konsep. Musik itu bukan rasa, bukan ini, bukan ini. Musik itu konsep. Kalau saya sebut tadi tangga nada mayor, minor, pelok, selindro, itu adalah sistemnya. Jadi tangga nada itu yang disebut tangga nada itu adalah sebuah konsep bunyi, permainan bunyi di dalam sistemnya. Jadi apakah do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau ji, ro, lu, mo, nem, ji itu konsep. Yang satu di dalam konsep barat, yang lainnya dalam konsep misalnya Jawa atau Sunda atau Bali dan seterusnya. Sistemnya. Jadi sudah dari sana sebetulnya tidak universal. Sangat mengandung unsur-unsur universal, tapi tidak universal. Yang universal adalah musik itu secara keseluruhan. Jadi ada misleading kalau orang mengatakan bahwa musik klasik itu musik universal. Nah, saya tidak percaya itu. Kalau musik klasik, musik universal, tentunya musik Bali juga musik universal. Musik Aceh juga universal. Padahal itu musik etnik. Jadi seluruh musik yang kita dengar itu sebetulnya seperti Abraham Maslow katakan itu bersifat etnik. Ini tadi Paganini itu orang Itali. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana orang Jerman di dalam zaman romantik bermain musik. Tidak seperti itu. Berbeda. Ada temperamen di sini. Orang Italia, temperamennya kayak begitu. Ada unsur-unsur yang sifatnya tertahan, introvert di dalam musik-musik di Eropa Utara. Misalnya di Belanda atau di apa itu? Di Jerman dan seterusnya. Sedangkan Belanda dengan Jerman dengan Prancis saja sudah sangat berbeda.
Kemarin tempo hari sudah saya katakan minggu yang lalu bagaimana bertolak belakangnya dalam hal estetika bunyi. Jadi imajinasi, bayangan orang Prancis membayangkan tentang bunyi itu berbeda dengan orang Jerman membayangkan tentang bunyi. Anda tahu kalau orang Jawa itu kalau mendengar suara ayam itu kukuruk gitu. Orang Sunda, orang Jawa congkorongok. Kukuruk sama congkorongok sangat berbeda sekali ya. Jadi kesan bunyi yang menjadi sugesti itu mempengaruhi sikap atau pandangan orang terhadap apa yang disebut bunyi. Jadi makanya kalau orang Prancis bikin bunyi ya, bikin musik ya lain dengan orang Jerman. Orang Jerman berbeda dengan orang Amerika. Begitu seterusnya. Sangat etnis. Nah, makanya saya ingin mengajak kembali Anda semua mengembalikan musik itu kepada hakikatnya. Yaitu pada yang paling hakikat bunyi. Karena saya tidak sepenuhnya dengan teori-teori yang sudah muncul sampai saat ini yang bertolak dari barat. Bukan saya anti barat, keahlian saya memainkan musik barat. Tapi mereka melihatnya hanya dari konteks musik barat. Itu sekali lagi etnis. Sehingga mereka berpandangan bahwa dalam musik itu yang penting itu adalah unsur-unsurnya. Unsur ritme, unsur melodi, unsur harmoni, Aaron Copland menambahkan dari maka warna. Kemarin sudah saya katakan, warna itu sudah dengan sendirinya, nggak usah dibicarakan. Kalau saya memukul meja ini di sini, dengan di sini warnanya lain. Sehingga bunyinya begini. Lain dengan ini. Atau ini. Bunyinya menjadi sudah dengan sendirinya. Karena dua materi yang dibenturkan menimbulkan suatu frekuensi tekanan udara tertentu menimbulkan warna. Sudah dengan sendirinya. Menurut saya nggak usah dibicarakan. Tapi di barat memang justru bunyi itu yang harus dibentuk. Jadi kalau orang bisa memainkan seperti itu tadi, itu karena dia membentuk bunyi biolinnya itu seperti itu. Ada kesadaran tentang estetika bunyi di masing-masing lokal ya. Dan di masing-masing guru bahwa yang benar memainkan biolin itu misalnya bunyinya harus seperti ini. Di tempat lain bunyinya lain. Tadi kalau orang Jerman memainkan bunyi, Belanda, Jerman dan sebagainya bunyinya harus penuh. Ulem katanya, padat, masif. Kalau orang Jerman, orang Prancis bunyinya harus lebih fleksibel, harus lebih leger, lebih ringan, ya bisa ditekuk-tekuk gitu, bukan kenceng begitu, bukan lurus lempeng begitu, harus fleksibel. Wah, orang Italia juga membayangkan bunyi itu harus brilian gitu, yang brilian gitu. Yang jelas, terang gitu. Mereka katakan yang dinamis gitu ya. Dinamis menurut Italia seperti itu. Berbeda-beda. Nah di Amerika itu ya bunyi ya apa saja. Bebas. Jadi orang kalau main trompet itu di utara. Kalau di Prancis kalau di Italia ya itu dari Tchaikovsky nomor 6 ya. Yang enak itu Amerika. Bisa ambil dari mana saja. Atau kita sebetulnya. Nggak ambil saja. Jadi hanya sedikit contoh saja. Bagaimana sebetulnya sudah dari sana pandangan tentang estetika, tentang yang disebut indahnya bunyi itu berbeda masing-masing. Sangat tidak universal.